Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Oktavina Ramadhani. NIM saya 24 10 11 40 30 14. Saya dari kelas 04 TPLP 016. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan tugas basis data UAS, yaitu membangun sistem basis data skala dalam dunia nyata. Nah, studi kasus yang saya ambil yaitu sistem informasi pada rumah sakit. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis sistem informasi rumah sakit ini dimulai dari pengumpulan dokumen yang berupa lembar nota ataupun kwitansi fisik pemeriksaan pasien. Nah, pada bentuk awal ini data bersifat UNF atau Unnormalized Form karena dokumen mengandung grup berulang, nilai not atomik, dan penulisan data yang menumpuk dalam satu lembar cetar. Nah, melalui tahapan logika yang ketat, saya melakukan filter data mentah tersebut ke dalam normalisasi data yang dimana pertama itu ada 1NF ini untuk membuang grup yang berulang, lalu memprosesnya ke bentuk normal yaitu kedua NF untuk menghapus ketergantungan parsial hingga akhirnya berhasil mencapai struktur normal ketiga yaitu 3NF yang dimana hasil akhir dari filter 3NF inilah yang menjamin database ini terbebas dari segala bentuk anomali, peremajaan data, baik anomali, tambah, ubah, maupun hapus data. Selanjutnya di sini kita akan lihat di PHP MyAdmin. Di sistem rumah sakit ini terdapat 6 tabel inti yang terrealisasi secara terstruktur. Terdiri dari 3 tabel master, yaitu ada pasien, ada dokter, dan obat. Serta 3 label transaksional, yaitu ada tabel rekam medis, detail resep, dan pembayaran. Nah, demi menjaga integritas referensial antar tabel, seluruh hubungan kunci tamu atau foreign key dipasang aturan klausa on delete cascade untuk menghindari fenomena data di masa mendatang. Berikut ini adalah struktur IRD-nya. Rekam medis, kunci primary key-nya itu ada ID pasien, terus yang dokter ID dokter, terus ada obat ID obat, ID rekam medis, ID detail, ID pembayaran. Nah, jenis koordinatas relasi yang pasien itu one to many ke rekam medis, terus yang dokter juga sama, yang obat one to many ke detail resep, terus untuk yang rekam medis one to many ke detail resep dan pembayaran, lalu untuk yang detail resep many to one bridge table, untuk yang pembayaran one to one. Berikut sistem IRD rumah sakit yang lebih lengkapnya. Selanjutnya, untuk memenuhi pilar Data Control Language atau DCL, itu saya telah membuat konfigurasi user keamanan non-root baru yang bernama admin RS sini ke privilege. Lalu di sini tertera seperti yang ditampil pada layar, user khusus ini sengaja dikunci hak aksesnya menggunakan perintah grant agar hanya bisa mengolah data operasional harian lewat izin select, insert, update, dan delete saja karena user admin RS tidak diberikan akses DDL untuk mengubah arsitektur utama tabel demi meminimalkan resiko sabotase atau human error dari sisi pengguna. Selanjutnya, sini
saya akan mencet tabel obat dan terdapat dari sisi injeksi data atau DML, saya telah memasukkan seluruh sampel data transaksi medis yang valid dari file pedoman dapat diverifikasi bahwa masing-masing dari tabel ini telah memuat minimal 15 baris data penuh tanpa ada record yang kosong sehingga siap untuk dianalisis. Ini pada data tabel obat. Sini ada obat, nama obatnya, jenis obat, harga satuan, lalu ada stok yang tersedia. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian mesin ekstraksi. Sini saya akan melakukan live demonstrasi eksekusi query analitik tingkat lanjut secara satu persatu untuk membuktikan keandalan sistem ini dengan status zero syntax. Sini MySQL, lalu select nama obat, jenis sini saya akan go, lalu ini yang tampilan hasil dari query select kondisi, perintah untuk menyaring inventaris obat apotik yang sisa stoknya menipis di bawah 400 unit. Sistem yang sukses mengeluarkan daftar obat seperti cefadroxil dan simvastatin secara tepat untuk peringatan restock. Begitu juga dengan query-query lainnya yang terdapat di dalam laporan file saya. Berdasarkan hasil coba langsung tadi, terbukti bahwa seluruh kerangka logika dan ekstraksi data basis data ini berjalan dengan sangat handal. Sebagai pemenuhan protokol handover akhir sistem, saya telah menyiapkan seluruh komponen berkas deliverable yang disyaratkan. Berkas tersebut meliputi laporan utama yang berformat PDF, lalu nanti ada mentahan SQL-nya. Demikian penjelasan saya terkait dengan sistem informasi rumah sakit. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.